Ada niat yang lain. Oke, baik. Bismillah. Hmm, Udah muncul ya Kang Rifki? Udah dok, aman dok. Oke, siap. Hari ini kita akan bahas bareng-bareng tentang indikator loyalitas pasien ya. Sebelum masuk ke slide intinya, ada beberapa hal yang mungkin kita perlu berikan sebagai pendahuluan kali ya. Jadi sejawat sekalian, eh, ini saya mengutip beberapa berita. Yang pertama, ada tsunami kebangkrutan datang. Jadi banyak waralaba bertumbangan. Jadi franchise-franchise itu banyak yang tumbang ya. Termasuk yang dulu mungkin sempat kita viral, itu kue-kue artis ya. Dulu di Bandung itu tempat saya tinggal ada namanya Makuta, punyanya Laudia Cynthia Bella. Terus ada macam-macam lah ya di tiap kota itu ada punya artisnya sendiri gitu. Ada punya Syahrini, kemudian Pevita dan lain sebagainya lah ya. Dan semuanya tumbang semua kecuali beberapa kayak misalkan Bandung Kunafe itu masih ada, kemudian di Malang itu ada Malang Strudel ya, itu masih bertahan. Kemudian yang lain contohnya apa kayak Birds Papa ya, kemudian Cafe Abnormal, kemudian Baba Raffi ya, kebab Turki Baba Raffi sama Ngikan ini. Jadi karena memang yang dikejar pada saat awal itu hanya awareness saja, rame gitu ya di awal ngejar awareness, kemudian nggak di maintenance itu, atau mungkin orang juga datang hanya sekitar cuma coba-coba aja gitu ya, akhirnya nggak bertahan lama. Makanya dalam dunia bisnis ada istilah namanya honeymoon phase atau fase bulan madunya bisnis. Biasanya itu di kisaran 3 bulan. Ya, jadi bahkan di bawah 1 tahun ya, di bawah 3 bulan. Nah, kalau sudah lewat 3 bulan, maka fase berikutnya itu di kisaran 2 tahun. Nah, paling lama biasanya 2 tahun bertahan kalau memang produknya itu masih mencari bentuk ya. Tapi kalau memang benar-benar ada pembelian berulang, sudah ada customer loyal dan lain sebagainya, insya Allah bisnis itu akan bertahan. Jadi salah satu sebab kenapa waralaba-waralaba ini termasuk kue-kue artis ini banyak bertumbangan karena memang konsumen itu hanya mencoba saja, tapi setelah itu tidak menjadikan pasien ini pasti bukan pasien ya customer ini menjadi customer yang loyal gitu, sehingga pembeliannya itu nggak berulang. Padahal bisnis itu bisa tumbuh dan berkembang itu manakala ada customer yang loyal, ada pelanggan yang loyal. Jadi pelanggan barunya tumbuh, pelanggan loyalnya juga terjaga gitu ya. Jadi ini yang apa namanya salah satu sebab kenapa banyak bisnis-bisnis yang booming hanya di awal, kemudian berakhir nyungsep di beberapa tahun berikutnya. Nah, ada beberapa hal yang kita perlu pahami bahwa loyalitas itu dalam sebuah usaha itu saya bisa menyebutnya mungkin segalanya gitu ya, mungkin jadi salah satu kunci dari pertumbuhan. Jadi yang pertama, makin lama pelanggan itu bertahan, dalam hal ini pasien itu bertahan, maka makin besar laba yang diperoleh. Ini ada studinya ya. Kemudian menghemat biaya marketing karena eh, pelanggan-pelanggan yang loyal itu bahkan secara otomatis dan secara sukarela dia akan menjadi tim marketingnya dari sebuah produk kita. Bahkan di kalau sudah memang levelnya sudah pelanggannya itu loyalnya udah loyalis harga mati, itu bahkan membela produk kita gitu ya, membela produk dan layanan kita. Kalau misalkan ada yang menjelekkan, ya. Jadi membela kita sampai ke sebegitunya gitu ya. Kemudian yang keempat, ada peningkatan laba dan omset dari cross layanan. Orang-orang atau pasien-pasien yang memang sudah nyaman dengan kita, sudah nyaman dengan layanan di klinik kita, sudah nyaman dengan produk yang kita tawarkan, maka akan lebih mudah untuk diarahkan mengambil layanan yang lain. Seperti misalkan ada ibu sama nenek datang ya,
untuk berobat batuk pilek, kemudian kita tanya misalkan si anaknya sudah sunat apa belum, ternyata belum. Nah, kita tawarkan apa namanya, sunat misalkan ya. Nah, itu lebih cepat closing-nya ya. Ini pengalaman, setelah kami bandingkan di salah satu klinik yang pernah saya kelola, itu mana yang lebih efektif WhatsApp marketing. Jadi kita, eee, marketingkan WhatsApp ke pasien-pasien kita yang memang sudah, loyal sering berkunjung dan kita lihat mereka punya anak dan lain sebagainya, dibandingkan dengan Instagram Ads ya, menggunakan Facebook Ads untuk layanan khitan, itu tingkat konversinya lebih tinggi pada WhatsApp marketing. Jadi, eee, lebih tinggi pada pasien-pasien yang sudah mencoba layanan. Oke, mohon maaf semuanya ya. Kayaknya ini dari dokter Rahmannya sinyalnya agak jelek. Mohon ditunggu ya. Mohon ditunggu ya rekan-rekan ya. Eh, Kayaknya di tempat klinik dokter Rahmannya sedang gangguan ya jaringannya. Saya konfirmasi dulu ke dokter Rahman ya. Kang Rifki minta tolong di ini aja ya, di apa namanya, share screen-kan materinya udah tak kirim kan ya tadi sore. Oh, oke. Ini Baik dok. koneksiku Hmm, nggak benar ini home-nya. Betul ya dok ya. Ya, sudah Kang? Sudah dok. Oke. Kita masuk yang slide nomor 4 Kang. Ya, di slide dulu Kang. Ya. Hmm, Oke, jadi izin melanjutkan dokter sekalian, mohon maaf ada sedikit gangguan. Jadi bisnis akan bertumbuh itu dua saja. Yang pertama, pasien barunya bertambah, pasien lamanya bertahan gitu ya, atau customer barunya bertambah, customer lamanya bertahan.
Nah, dalam kasus pasien BPJS itu mungkin kita tidak perlu repot-repot lagi menghitung dan lain sebagainya ya. Karena memang sudah terdaftar di situ, jadi otomatis pasti ke situ gitu. Jadi yang perlu kita maintenance itu adalah pasien umumnya. Next ya. Nah, eh, proses bagaimana pasien itu menjadi loyal itu kurang lebih stepnya seperti ini. Jadi kalau bahasanya marketing itu kan menjaring pasien itu agar datang ke tempat kita. Marketing, sales, ya selling itu gimana caranya pasien itu datang ke tempat kita. Nah, kalau untuk bisa menjadikan pasien yang sudah datang itu menjadi pasien yang loyal, maka ini ranahnya ranah branding sejawat sekalian. Jadi ada kurang lebih berapa step nih ya? Ada sekitar 9 step untuk seorang customer itu bisa menjadi loyalis di klinik kita atau di produk yang kita sedang develop. Yang pertama, kita menentukan rational value dari produk yang ingin kita tawarkan atau produk yang ingin kita jual. Dalam hal ini kan berarti layanan kesehatan, yaitu layanan umum, layanan gigi, dan lain sebagainya. Yang dimaksud rational value itu apa aja sih? Jadi yang dimaksud rational value itu lebih ke arah yang sifatnya pengambilan keputusan yang sifatnya itu lebih rasional. Contohnya kaitannya dengan harga. Misalkan di sekitar tempat kita, tempat klinik kita itu rata-rata harga konsulnya di 50.000. Nah, kalau memang dilihat dari target marketnya itu di situ banyak yang menengah ke bawah, maka kita jangan coba-coba buka harga di 100.000 karena dari awal pun nggak masuk nih. Jadi nggak rasional nilai apa namanya nilai untuk pasien itu bisa mencoba datang ke tempat kita. Kemudian nggak cukup dah hanya dari price list yang kita tawarkan. Kita juga perlu menentukan emotional value-nya dari produk kita, dari layanan kita apa nih yang sekiranya bisa men-trigger emosional dari pasiennya. Kira-kira apa ya? Nanti kita akan bahas di slide berikut. Kemudian juga kita perlu membuat visual identity-nya. Jadi kita tentukan dulu, ini klinik mau jadi klinik yang seperti apa sih? Mau menjadi klinik yang dikenal sebagai klinik apa oleh pasien-pasien kita? Apakah klinik BPJS atau klinik umum atau klinik khusus khitan atau klinik kecantikan dan lain sebagainya. Jadi nanti visual identity-nya itu disesuaikan. Jadi yang dimaksud visual identity di sini nggak hanya logo, nggak hanya tagline, tapi memang benar-benar semua yang bisa dirasakan oleh panca indera. Ruangannya dibuat sedemikian rupa, misalkan. Kemudian kalau memang contoh ya di klinik keluarga itu memang kan dia konsepnya adalah rumah keluarga sehat. Jadi ingin dianggap sebagai klinik yang ketika masuk itu senyaman rumah. Maka dari kursinya itu dibuat seperti kursi ruang tamu, kemudian apa ruang tunggunya, kemudian ada playground anaknya, bahkan kita perdengarkan rekaman burung gitu. Jadi ada seakan-akan itu benar-benar orang itu nunggu di teras rumah. Nah, itu bagian dari delivery yang sifatnya itu tidak hanya rasional gitu ya. Karena kalau kita hanya mengandalkan rational value saja, kita main di harga saja, maka kita akan terjebak di perang harga sama kayak di marketplace nanti akhirnya. Jadi pang murah-murah gitu ya. Nanti kalau kita murah, nanti ada lagi yang lebih murah dan seterusnya nanti nggak beres-beres. Sehingga kita usahakan betul jangan berhenti di price list. Usahakan betul kita masuk ke step 2, step 3 dan step 4. Tidak hanya infrastruktur ya, tapi kaitannya juga dengan uh, gimana kita mendeliver layanan kita, dokternya seramah apa, staff-staff yang di frontlinernya setanggap apa dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah kita tentukan blueprintnya, maka kita akan sampaikan blueprint atau value dari klinik kita ini, layanan klinik kita dan lain sebagainya,
itu melalui marketing ya. Tagline-nya apa misalkan, lebih nyaman atau lebih tenang misalkan. Nah, ketika itu nilai tersebut sudah tersampaikan ke pasien, ke calon pasien kita, ke calon customer kita, maka mulailah terbentuk persepsi. Oh, berarti di klinik ini mah, kliniknya kayaknya mah buat menengah ke atas ya. Nah, ketika pas masuk, datang, ternyata harganya murah banget. Nah, ini jadi nggak sesuai gitu ya, bisa jadi. Atau kita sudah brandingnya klinik yang hemat gitu ya, pas datang, berobat dengan obatnya habis 300.000 gitu dengan dokter. Padahal di awal kita sudah mempersepsikan, memunculkan persepsi yang nanti akan ditangkap masyarakat, kita klinik yang hemat. Tapi ketika sudah masuk ya, di bagian, proofing ini, ya, di step 6 sama step 7 ya, ketika pasien itu udah mulai datang, ya, udah dimarketingkan, sudah terbentuk persepsi, datanglah ke tempat kita, ke klinik kita, "Loh kok nggak beda seperti yang ditawarkan? Loh kok, jauh ya dengan apa yang disampaikan di iklannya? Katanya begini, kok begini?" Nah, kalau misalkan di step 6 sampai step 7 ini nggak proof, maka jangan harap pasien kita menjadi pasien yang loyal, nggak mungkin. Karena, eee, ekspektasinya, jadi persepsi itu membentuk ekspektasi. Ketika ekspektasinya nggak terpenuhi dengan layanan yang, kita berikan kepada pasien, maka tidak akan terbentuk reputasi di step yang ke-8. "Ah, ini mah bohong, cuma iklan doang, cuma marketing doang, aslinya enggak, katanya bersih, ternyata ruangannya nggak bagus, ruangannya kotor dan lain sebagainya." Ya, jadi nggak terbentuk reputasi. Maka apabila klinik kita tidak memiliki reputasi, maka tidak mungkin, klinik kita memiliki pasien-pasien yang loyal. Jadi nggak mungkin bisa sampai ke tahap loyalitas. Nah, ketika semakin banyak pasien-pasien yang loyal, maka akan semakin tinggi juga profitnya. Jadi harus betul apa yang sudah kita bentuk dan persepsikan, masyarakat ingin mempersepsikan klinik kita seperti apa, maka kita harus buktikan bahwa itu benar gitu ya. Kita tidak hanya membuat persepsi di benak mereka, tapi betul kita walk the talk gitu ya. Ketika pasien, datang, customer datang, itu sebagaimana apa yang kita sampaikan gitu, proof. Jadi benar-benar terbukti gitu, layanannya sesuai gitu dengan apa yang kita, dengan apa yang pasien harapkan. Hmm, next kan? Ya, jadi ini kita perlu memahami juga sejawat sekalian kaitannya dengan value creation. Jadi gimana caranya kita menentukan value ya, step 1, 2, 3 tadi. Nah, yang pertama ya pasti kita, pastikan dulu ini problem dari pasien-pasien atau di satu masyarakat itu apa sih sebenarnya. Apakah jangan-jangan butuh USG ya, gitu, mungkin perlu kita pertimbangkan juga. Kemudian produk kita seperti apa, kemudian people, user-nya gimana, dokternya gimana, perawatnya gimana, kemudian apalagi, apotekernya gimana, cepet apa enggak kerjanya. Kemudian pricing-nya tadi yang sifatnya rasional tadi. Itu seperti apa? Place-nya seperti apa? Ruangannya, tempatnya, sudah disesuaikan belum dengan apa namanya, target market kita. Kalau misalkan kita targetnya menengah ke bawah, mungkin nggak perlu tuh kliniknya dibikin mewah-mewah, bagian depannya fasadnya banyak kacanya, itu nggak perlu gitu. Simple aja, tempat duduknya mungkin kayu pun nggak ada masalah gitu. Karena menengah ke bawah tingkat komplainnya nggak terlalu besar. Tapi kalau misalkan target market kita menengah ke atas, maka itu perlu kita pertimbangkan ya, kita sediakan sofa, fasadnya kita, perbaiki, kemudian, pelangnya juga mungkin kalau kotor, udah kelihatan kotor kita bersihkan, udah mulai karatan ya kita ganti dan lain sebagainya. Kemudian ada promosinya seperti apa. Jadi value-nya harus, terbentuk dulu sebelum kita menentukan dan sebelum kita memmarketingkan produk kita, kita mau seperti apa sih, ingin dipersepsikan seperti apa gitu oleh, pasien-pasien atau pengunjung yang ada di klinik kita. Next. Nah, ini yang, tadi, saya sebutkan emotional value.
Nah, kita sejawat sekalian, kita nggak bisa pungkiri. Mungkin di sini rata-rata klinik pertama ya, dan klinik pertamanya klinik pertama BPJS atau umum mungkin. Kita nggak bisa pungkiri bahwa layanan yang kita deliver di klinik pertama BPJS itu sejatinya adalah sifatnya layanan dasar, basic operation. Jadi wajar kalau misalkan harga atau price list yang kita tawarkan itu nggak bisa besar gitu, nggak bisa tinggi gitu, karena memang apa yang kita tawarkan produk kita tuh benar-benar produk dasar gitu. Kalau istilahnya gini, eh, kita jual beras gitu. Nah, kalau jual beras itu kan mengikuti mekanisme pasar ya, mengikuti mekanisme pemerintah pun juga sama gitu. Kalau misalkan klinik Pratama di satu kecamatan ya mungkin mengikuti harga di kecamatan itu kalau layanannya hanya dokter umum dan dokter gigi. Nah, gimana caranya nih kita bisa naik naik level ya sampai ke atas. Untuk klinik Pratama mungkin level paling tingginya di level community ya, level security sama community. Kalau self esteem sama self actualization itu agak sulit karena biasanya produk yang sifatnya self esteem sama actualization itu sifatnya sudah ke lifestyle. Contoh klinik kecantikan, kenapa itu pricing powernya bisa tinggi? Ya karena memang kebutuhannya itu bukan lagi kebutuhan dasar, ya kebutuhan tersier ya kaitannya kecantikan. Jadi aktualisasi diri, kemudian gigi yang sifatnya gigi beauty gitu ya, gigi kecantikan, kemudian layanan kecantikan yang lain. Itu udah levelnya itu udah aktualisasi diri dan esteem gitu, kepercayaan diri. Jadi kita bisa tuh pasang pricingnya tinggi. Tapi kalau misalkan klinik kita hanya level layanannya di layanan dasar saja ya kita akan muter-muter di bawah aja. Kalaupun yang levelnya sampai di community itu mungkin ya kita. Karena yang maksudnya community di sini adalah kita kan sebagai komunitas agama Islam itu kan secara tidak langsung membentuk komunitas ya. Ya. Jadi itu udah jadi komunitas keagamaan yang memang wajib gitu untuk dihitan sehingga kita bisa juga pricingnya tinggi di situ gitu. Tapi kalau misalkan kita masih utak-utak di layanan dasar KIA, KB, konsul ke dokter umum ya udah uh, cuma di bawah aja gitu. Kita mainannya tuh nggak banyak. Gitu. Kita kalau misalkan memang ingin sesuatu yang lain yang bisa ngebus ya layanan kita, ya mungkin kita perlu produk yang lain yang bisa apa namanya naik ke emotional value-nya. Kalau misalkan kita sudah ada dokter gigi di situ, mungkin perlu kita boost layanan yang sifatnya wellness-nya, bukan layanan cabut giginya, bukan layanan apa namanya tambalnya, mungkin scaling-nya, kemudian layanan bleaching-nya dan lain sebagainya. Jadi karena itu semua sudah masuk ke self esteem dan self actualization. Jadi pricing power-nya bisa kita tingkatkan gitu. Next kan. Nah, ini kita jaga betul sejawat sekalian. Jadi idealnya loyalitas itu akan terbentuk manakala apa yang sudah kita lakukan itu benar-benar kita jaga terus. Jadi kita jaga betul kualitasnya dan lain sebagainya. Sehingga kita akan mengikuti grafik yang warna hijau. Kalau di tengah jalan kita nggak konsisten, value kita berubah, nggak sesuai gitu ya, maka bisa jadi value-nya akan turun. Termasuk yang kita kalau kita hanya mengandalkan harga saja, bisa jadi nanti di masa yang akan datang ada yang lebih murah dari kita gitu ya. Atau ada yang lebih murah tapi lebih ramah gitu, ada yang lebih murah tapi layanannya lebih oke gitu. Jadi bisa jadi nggak relevan lagi gitu. Jadi nanti value-nya itu turun gitu ya. Ketika value-nya turun, maka pasien-pasien kita atau customer-customer kita akan kabur gitu. Nah, ini jangan sampai terjadi. Untuk yang kliniknya BPJS sih tertolong ya karena ada kapitasi gitu. Jadi kita mungkin lebih safety untuk operasional. Tapi untuk yang hanya fokus di layanan umum, nah ini kita benar-benar harus jaga. Termasuk kalau misalkan memang yang BPJS-nya sudah mau menargetkan pasien umum gitu ya. Ini memang harus benar-benar kita jaga. Next kan. Nah, kemudian bagaimana nih cara kita mengetahui apakah pasien kita itu sudah ada yang loyal gitu, atau sudah ada pasien loyal di klinik kita. Nah, ada beberapa hal
kurang lebih ada 5 indikator sejawat sekalian yang kita bisa gunakan untuk, meng-assess apakah, klinik kita sudah, memiliki pasien loyal atau belum. Yang pertama ada namanya konsep RPP atau Regular Repeat Purchasing, kebablasan Kang, oh enggak sorry, udah bener ya, bener ya tadi? Iya, Regular Repeat Purchasing jadi atau RPP. Jadi kunjungan berulang dari catatan rekam medis. Kalau pasien BPJS ini nggak usah di-assess, insya Allah berkunjung ulang. Dan dia kan dianggapnya beban ya kunjungannya gitu. Jadi tidak usah dihitung lah kalau itu. Usahakan betul yang dihitung itu pasien umumnya. Regular repeat purchase order gitu ya. Seberapa sering pasien yang umum itu berkunjung ulang gitu. Itu kalau misalkan dokter dan sejawat sekalian sudah menggunakan rekam medis elektronik, harusnya bisa enak nih ngitungnya gitu karena ada pasien baru dan pasien lama ya dan itu bisa kita tarik data di akhir bulan berapa yang baru berapa yang lama gitu. Berapa yang baru yang berapa lama nanti kita pisah lagi yang umum lama dan umum baru berapa gitu, berapa prosentasenya. Kemudian yang kedua adalah switching barrier atau membeli produk atau layanan yang lain. Jadi ya tadi yang seperti yang sudah saya contohkan, datang batuk pilek, bulan depan datang lagi sunat. Datang cuma beli obat puyer sama paracetamol, di minggu berikutnya beli produk kecantikan. Ya, itu juga menjadi salah satu analisa kalau misalkan dia sudah menjadi pasien loyal di tempat kita. Nah, gimana cara mengetahuinya? Kalau cara mengetahuinya, kalau dokter pemilik klinik atau owners sekaligus praktek di situ, maka pasti akan, memahami. Biasanya, nanti yang sebelumnya hadir, yang sebelumnya konsul ya, nanti datang lagi ngebawa anaknya atau ngebawa adiknya gitu. Ini ketahuan sekali atau bisa menggunakan kuesioner. Kemudian reverse to others, ya, yang tadi ya. Jadi memang, dia memberikan, dari survei itu, memberikan apa namanya, memberikan atau memotivasi yang lain untuk datang ke klinik kita, entah itu keluarga dekat ataupun, tetangga-tetangganya. Nah, ini tahunya dari mana? Ya tadi kalau misalkan dokter praktek atau melalui kuesioner. Nah, kemudian ada namanya positif WOM, word of mouth. Ini dari mana gitu ya, biasanya kalau era sekarang mungkin munculnya kelihatannya ketahuannya di Google. Nah, kemudian yang terakhir itu ada advocate atau, menggunakan survei. Nah, saya punten belum, lupa memunculkan contoh pertanyaan-pertanyaan survei untuk menilai loyalitasnya. Tapi kurang lebih, seperti inilah indikator yang bisa kita jadikan, panduan untuk mengetahui di klinik kita sudah ada, pasien yang loyal atau belum. Dan kalau misalkan sudah ada pasien yang loyal, harapannya ini dijadikan PR. Yang pertama dikalkulasi, kunjungan pasiennya itu seperti apa, yang baru seperti apa, kunjungan pasien yang lamanya seperti apa. Sebagai contoh, ini klinik yang sedang saya kelola, ini lagi di ruangan, itu, ini sudah berjalan apa ya, sekitar 7 bulan lah ya, sekitar 7 bulan. Itu setelah kita analisis, eee, di akhir bulan itu rata-rata jumlah pasien barunya itu di kisaran 90-an, sedangkan pasien lamanya di kisaran 30 sampai dengan 40. Artinya, ada prosentasenya, pasien yang lamanya tetap ada, tapi pasien yang barunya juga, ada gitu. Artinya ini kliniknya tumbuh, pasien lamanya tetap berkunjung sekitar kurang lebih, sekitar 10% jika dibandingkan, dengan database seluruh pasien yang sudah terdaftar di klinik kita. Jadi nanti kita menghitungnya itu kita cek dulu database pasien yang ada di klinik kita, contohnya yang umum itu ada berapa. Kemudian dari seluruh jumlah database ini, berapa persen yang hadir lagi atau yang konsul lagi di bulan berikutnya. Nah, di klinik ini itu untuk pasien barunya itu kisaran di 80 sampai 90%, untuk yang pasien lamanya yang berkunjung itu di kisaran
9 sampai 10%. Nah, dari data epidemiologis sebenarnya angka ini sudah cukup bagus ya, karena memang angka epidemiologis itu kan angka kesakitan di 10 sampai dengan 15% tergantung daerahnya masing-masing. Ada beberapa kasus sih 20% ya. Cuma kalau memang layanannya hanya umum, pertimbangannya banyak, sehingga apa namanya mungkin angka kunjungannya, pertimbangan untuk kunjungan ulangnya agak banyak gitu, sehingga bisa jadi di bawah dari angka normal epidemiologisnya. Mungkin di angka, kalau saya boleh berpendapat, mungkin kunjungan pasien umum yang lama di angka 7 sampai dengan 10% itu sudah bagus. Jadi apa namanya dijadikan indikator. Nah, nanti di bulan depannya dicek lagi seperti apa pasien lamanya, stabil nggak kunjungannya di 10% dari totalnya enggak. Kalau misalkan memang ada penurunan, mungkin kita perlu melakukan assessment. Ada masalah apa ini, tingkat loyalitasnya misalkan turun ya, bisa jadi. Apakah karena memang ada perubahan keramahan, kemudian perubahan dokter dan lain sebagainya ya. Dokternya jadi terlambat terus gitu, atau yang lainnya gitu. Nah, ini yang bisa kita jadikan patokan gitu. Nah, kemudian lakukan survei loyalitas berkala. Ini nggak harus setiap bulan ya, bisa per 6 bulan atau per 1 tahun atau per 3 bulan mungkin paling cepat. Ini kaitannya dengan survei indikator kepuasan. Cuma memang ada beberapa pertanyaan khusus yang sifatnya tertutup dan terbuka menyangkut loyalitas gitu. Kalau dari hasil studi, agar bisa kita kliniknya pasien loyalnya itu semakin bertambah banyak, maka minimal indeks kepuasan pasiennya di 65%. 65 sampai dengan 75% itu harus puas gitu ya, yang datang ke klinik kita. Nah, barulah nanti akan muncul loyalitas. Tapi kalau di bawah itu agak sulit. Mungkin gitu dulu Kang Rifki, atur nuhun sejawat sekalian. Mungkin kita selanjutnya diskusi ya, kalau memang ada yang mau ditanya. Kalau nggak ada, alhamdulillah kita tutup sama-sama. Oke, baik, terima kasih Dr. Rahman. Mungkin rekan-rekan silakan ya, jika ada yang ingin ditanyakan silakan raise hand ataupun tulis pertanyaannya di kolom chat. Jadi nanti saya akan bantu untuk membacakan kepada Dr. Rahman. Oke, ini udah ada pertanyaan dok dari Dr. Anan. Oke. Dok, apakah bisa diupayakan pasien loyal, pasien BPJS untuk bisa mempromosikan layanan unggulan ataupun non BPJS di klinik kita? Ya, bisa banget dokter, bisa banget ya. Jadi ini diupayakan untuk bisa mempromosikan atau dipromosikan ini. Kalau dipromosikan sangat bisa ya. Jadi kita juga sama. Cuma syaratnya memang kita harus punya layanan yang non BPJS-nya dulu. Kalau belum punya ya nggak bisa kita konversikan. Betul, apa namanya bisa kita konversikan dulu di klinik yang sebelumnya. Saya bantu waktu itu ada layanan non BPJS-nya itu akupuntur sama Titan unggulannya. Dan dua-duanya kan nggak tercover BPJS. Nah, itu justru dok, apa namanya kunjungan tinggi yang tertinggi untuk pasien akupunturnya itu adalah pasien-pasien BPJS. Jadi dokternya itu kita minta, nanti kita mungkin apa namanya, jadi gini, untuk mengkonversikan pasien BPJS untuk mengambil layanan yang non BPJS atau layanan umum, maka di situ ada konversi ya, yang tadinya nggak mau bayar tapi harus pakai layanan yang berbayar. Nah, ini ada konversinya, ada istilahnya cost of conversion atau cost of acquisition. Jadi memang kadang kita perlu biaya juga dong. Ya, contoh kita itu berikan insentif ya ke dokternya apabila dokternya bisa istilahnya mengubah pasien yang BPJS ini. Contohnya kasusnya misalkan osteoartritis, itu kan kasihan ya kalau kita kasih obat terus, nggak nyaman juga pasien kena lambungnya gitu. Nah, kita tawarkan misalkan ke pasiennya, kita minta dokternya, dok, minta tolong dong dimotivasi
biar pasiennya bisa apa namanya ambil layanan akupuntur di kita gitu. Nanti setiap kali dokter bisa mengantarkan satu pasien untuk layanan akupuntur untuk surat pengantar yang memang berhasil gitu ya. Nanti dokter dapat deh 10.000. Nah ini cost of acquisition-nya. Jadi memang ada beberapa hal yang apa ya ada harganya lah istilahnya. Kecuali memang dari segi loyalitas pasiennya udah sangat tinggi ya. Jadi sebenarnya kadang nggak dibutuhkan itu juga kalau memang sudah terbentuk ya hubungan dengan dokternya, sudah terbentuk hubungan dengan tim-tim di layanan. Itu sebenarnya nggak perlu lagi tuh ada cost of acquisition-nya gitu. Tapi kalau misalkan kita memang baru awal-awal, itu nggak apa-apa dijadikan sebagai apa ya istilahnya benefit gitu uh, dokternya gitu. Nah, yang kedua itu kita juga uh, berikan insentif khusus waktu itu untuk layanan scaling. Kalau misalkan layanan scaling itu kan yang BPJS itu nggak tercover ya kecuali memang ada indikasi gitu dan itu pun cuma satu satu gigi aja. Nah, waktu itu kita juga berikan insentif kepada dokternya, berikan 45% gitu. Jadi ada top up ya dari pasien-pasien yang BPJS itu jadi pasien-pasien yang dia ambil layanan non BPJS. Nah, kemudian bisa nggak kalau misalkan pasien-pasiennya ini membantu mempromosikan itu ya nggak ada masalah, bisa aja. Tinggal dibuatkan sistem namanya afiliator ya atau marketing affiliate atau afiliator fee. Nah, ini juga kita berikan apa namanya insentif juga ya marketing affiliate ini. Nah, biasanya sih sifatnya itu kalau saya pribadi belum pernah melakukan kalau pasien-pasien saya minta untuk apa namanya jadi tim marketing gitu ya diberikan insentif khusus enggak gitu kita enggak belum pernah saya jujur belum pernah melakukan itu tapi kalau misalkan kita melakukan ke komunitas itu pernah jadi kita berikan apa namanya kerjasama gitu ya kita panggil komunitas tertentu misalkan komunitas senam kemudian komunitas atau ibu-ibu guru di TK ibu guru-guru yang SD gitu ya kelas 1 mungkinnya itu kita berikan sistem affiliate gitu jadi kita ajak ibu-ibu ini memotivasi murid-muridnya yang memang belum sunat misalkan untuk bisa sunatnya di tempat kita. Nah, setiap kali kunjungan dan rujukan dari ibu gurunya dapat sekian ratus ribu misalkan kayak gitu. Itu bisa aja sebenarnya kalau mau dibuat. Jadi nggak ada masalah ya. Justru kita nggak boleh bergantung hanya dari kapitasi aja gitu. Nggak boleh bergantung hanya dari pasien BPJS aja gitu karena apa ya istilahnya dia akan haus terus gitu, nggak akan cukup gitu. Sebanyak apapun jumlah kapitasinya, pasti kita akan ngerasa kurang terus. Saya pernah ngelola klinik yang kapitasinya di bawah 100, yang 5.000 sampai yang di atas 30.000 ya, itu sama gitu problemnya itu. Jadi kalau kita hanya mengandalkan dari BPJS aja itu nggak ini dok, kurang kurang apa ya dari segi pertumbuhan tuh nggak nendang lah istilah. Jadi memang kita harus pandai-pandai mengkonversikan trafik yang sudah datang banyak dari BPJS itu, gimana caranya pasien-pasien ini bisa eh, mengambil dari layanan yang non BPJS. Gitu. Jadi kita ngambil besarnya itu atau biar dokternya tergaji dengan baik, tim pelayanan juga gajinya dengan baik, itu ya dengan layanan yang BPJS-nya gitu, yang non BPJS. Jadi harus 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 kita kadang harus ngulik gitu dok, nggak ada masalah dok, itu aman ha. Kalau bisa dibuat ininya dok, dibuat apa namanya alurnya. Insya Allah bisa kok, nggak ada masalah. Oke, mungkin yang lainnya Itu silakan. Kang Rifki. Ya, kalau misalkan ada yang tanyakan lagi, silakan rekan-rekan boleh raise hand ataupun chat di kolom chat gitu ya. Silakan. Oke, ini dari dokter Ana lagi untuk konversi dari BPJS ke umum, kunci komunikasi ke pasiennya gimana ya dok ya? Karena kan rawan komplain gitu. Iya, betul dok. Rawan komplain itu bukan berarti kita menghindari komplain dok. Ya nggak apa-apa. Ini kejadian ya Kang Rifki ya di klinik keluarga juga sama ya.
ya kita patuhi betul apa yang jadi rambu-rambunya BPJS. Kalau memang layanan itu memang dari segi PKS-nya tercover, maka kita jangan apa ya istilahnya kita hati-hati betul lah untuk mengkonversikannya. Misalkan ada iur biaya gitu kan hati-hati juga ya. Nah, makanya yang saya maksud di sini adalah layanan non BPJS-nya itu layanan yang memang nggak tercover gitu ya kayak nah, kecantikan bukan nggak tercover, kemudian layanan gigi yang beauty itu kan nggak tercover. Jadi kita akan sampaikan gitu ya, kita akan sampaikan ini memang dari segi perjanjian kerjasama itu nggak tercover oleh BPJS. Nah ini kunci komunikasinya sebenarnya di dokternya. Jadi kunci konversinya itu ada di dokter dan petugas mungkin di help desk-nya ya atau di petugas pendaftarannya. Nah, makanya ini perlu perlu pelatihan khusus ya, perlu perlu apa training khusus untuk komunikasinya gitu. Bagaimana mengkomunikasikan hal yang mungkin tidak di apa namanya tidak diharapkan oleh pasiennya gitu. Tapi sebenarnya pasien itu mengerti kok. Kalau untuk layanan-layanan kecantikan, kemudian layanan-layanan yang lain itu yang di luar dari yang tercover itu biasanya memahami. Tapi kalau memang tidak paham, ya nggak apa-apa ya, nggak ada masalah gitu. Nah, kita jelaskan. Yang perlu dipahami di sini adalah dok, yang namanya usaha memotivasi untuk mengkonversi itu nggak akan mungkin sukses 100%. Sama kayak petugas Alfamart atau Indomart yang nawarin tebus murah. Itu kan dari mungkin 100 customer yang datang kunjungan, itu yang akhirnya tebus murah itu cuma satu dua gitu. Pun juga sama di pasien BPJS kita, dari yang mungkin kita motivasi untuk em, bisa mengambil layanan yang lain dari 100 orang paling cuma satu dua. Tapi daripada nggak kita lakukan, ya nggak akan ada yang terkonversi gitu ya. Jadi istilahnya setidaknya kita ada ikhtiar, ada effort untuk memotivasi mengambil layanan yang non BPJS-nya. Pasti ada yang komplain, pasti ada. Yang nggak paham meskipun sudah di apa namanya sudah diberikan pemahaman, ya ada juga. Tapi yang terkonversi jadi pasien umum gitu ya untuk layanan-layanan tertentu juga ada gitu. Jadi nggak usah khawatir, tinggal gimana kita sabar, kemudian mau mencoba, menawarkan dan tidak mempermasalahkan penolakan-penolakan gitu ya. Karena penolakan-penolakan dalam bisnis itu hal yang biasa gitu ya. Kita nggak mungkin juga menjual satu produk ke semua orang gitu dan semua orang nggak mungkin juga membeli produk kita gitu ya. Jadi kalau memang kita jadi memang salah satu keniscayaan dari sebuah usaha itu ya pasti ditolak gitu. Dan itu bukan hal yang apa ya istilahnya jadi aib gitu ya enggak gitu. Enggak apa-apa. Memang ada sebagian yang terkonversi. Nah, ini tinggal dihitung nanti istilahnya berapa persen yang terkonversi. Tidak hanya layanan umumnya, jadi misalkan layanan yang sifatnya masih BPJS juga, tapi dia sifatnya non kapitasi, misalkan rawat inap. Nah, ini juga bisa kita manfaatkan. Jadi pasiennya mungkin butuh diinfus dan lain-lain gitu ya, infus vitamin kan itu nggak tercover ya BPJS. Nah, ini juga bisa kita kita berikan apa namanya motivasi untuk pasien-pasiennya gitu. Jadi nggak apa-apa dok, insya Allah ya. Kalau yang komplain pasti ada, tapi yang menerima juga insya Allah ada. Tinggal timnya nih dikondisikan biar mau mengerjakan itu gitu. Sama seperti effortnya teteh-teteh dan mbak-mbak yang jaga di Alfamart dan Indomaret ya Kang Rifki itu kan luar biasa ya. Kita semua ditawarin ya. Padahal kita juga kadang nggak beli gitu, lebih sering nggak beli. Tapi itu disitulah gitu. Cross selling kemudian switching barrier itu berjalan ketika memang ada effortnya gitu. Oke, oke. Mungkin cukup dok. Apa masih menerima pertanyaan yang lain? Cukup Kang Rifki Oh, kalau oke. memang nggak ada pertanyaan lagi. Oke, kalau misalkan emang nggak ditanyakan lagi, ucapkan terima kasih kepada Dr. Rahman itu kan. Materinya luar biasa sekali. Terima kasih karena udah menyampaikan dengan se-effort mungkin gitu ya. Sampai jalan-jalan karena udah mau tutup ya dok ya, kliniknya ya dok ya. Betul, pokoknya
benchmark terbaik untuk cross selling dan menawarkan layanan yang lain adalah Mbak dan Teteh Akang Emas yang jaga di Indomaret dan Alfamart itu paling top pokoknya. Gak ada lawan. Nah, ini karena memang kita nggak terbiasa aja, Kang Rifki, di layanan kesehatan seperti itu ya. Itu nggak terbiasa, jadi dianggap sesuatu yang nggak biasa gitu. Padahal itu dalam dunia bisnis itu hal yang biasa gitu. Ke kafe datang cuma beli minum, habis itu baristanya ngetop up mau sekalian buat cemilannya enggak. Nah, itu bagian dari cross selling dan switching barrier gitu. Oke, baik dok, luar biasa sekali. Mungkin kita cukup aja dok ya. Siap, Mangga? Oke, mungkin saya bisa menarik kesimpulan dari tadi dari awal Dr. Rahman menjelaskan tentang membangun loyalitas pasien dengan memberikan juga apa saja manfaat terkait dengan mempunyai pasien yang loyalitas dan juga diberikan tips nih tahapan untuk mencapai pasien yang loyalitas. Lalu dijelaskan juga tadi ya terkait dengan emotional value. Lalu bagaimana kita tahu apakah kita sudah memiliki pasien yang loyal melalui beberapa indikatornya. Oke, mungkin untuk Zoom kali ini cukup sekian. Terima kasih dok ya, luar biasa sekali. Siap, Ucapan terima Kang, kasih. sama-sama. Atur Oke, nuhun sadayana. ya, baik dok. Terima kasih dok. Oke, Semoga kliniknya makin maju dan berkembang meskipun tanpa BPJS. Amin. amin dok, amin dok. Oke, mungkin cukup sekian untuk webinar kali ini. Mohon maaf kalau misalkan ada penyampaian yang kurang berkenan ataupun tadi ya ada beberapa kendala teknis gitu ya. Oke, saya tutup, saya akhiri. Mungkin nantikan untuk Zoominar dengan tema-tema ataupun dengan materi-materi menarik lainnya. Terima kasih. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.